Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata pelajaran Perencanaan dan Pengelolaan Perjalanan Wisata kelas 11 Usaha Perjalanan Wisata. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kenikmatan sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini tanpa kurang satu apapun. Baik, pada hari ini mata pelajaran Perencanaan dan Pengelolaan Perjalanan Wisata kita akan membahas mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu menghitung komponen biaya wisata untuk pengetahuannya, dan untuk keterampilannya dapat melakukan pemeriksaan komponen biaya wisata. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, untuk pengetahuannya, dapat mendeskripsikan komponen biaya wisata. Yang kedua, dapat menghitung harga paket wisata. Yang ketiga, dapat menganalisis peak cost dan variable cost. Dan untuk keterampilannya, dapat melakukan pemeriksaan komponen biaya wisata. Tujuan pembelajaran yang pertama, dapat mendeskripsikan komponen biaya wisata dengan teliti dan tepat. Yang kedua, dapat menghitung harga paket wisata dengan teliti dan tepat. Yang ketiga, dapat menganalisis peak cost dan variable cost dengan teliti dan tepat. Dan yang terakhir, dapat melakukan pemeriksaan komponen biaya wisata dengan teliti dan tepat. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama ada komponen biaya wisata, dan yang kedua, menghitung harga paket wisata. Tur komponen. Dalam sebuah tur, kita harus mengetahui komponen apa saja yang biasanya ada pada saat kita membuat suatu paket wisata. Komponen yang biasanya harus ada, yang pertama itu unit transportasi. Transportasi di sini bisa berupa bis, pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan lain sebagainya. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi bisa berupa hotel, penginapan, losmen, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, meal berupa makanan dan minuman. Lalu admission atau tiket masuk objek wisata. Dan yang terakhir, supporting unit, terdiri dari biaya tour guide, souvenir, banner, dan P3K. Secara garis besar, tur komponen terbagi menjadi dua bagian, yaitu peak cost dan variable cost. Peak cost yaitu perhitungan paket wisata yang biayanya tidak tergantung kepada banyak tidaknya jumlah peserta. Sementara variable cost biayanya tergantung kepada banyaknya jumlah peserta yang ikut dalam suatu tur. Yang termasuk ke dalam peak cost diantaranya satu, transportasi, guide fee, parkir, tol, banner, dan P3K. Sementara untuk yang termasuk dalam variable cost ada akomodasi, meal, dan tiket masuk objek wisata. Dalam menghitung tour costing, ada 3 langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama yang disebut dengan basic fare atau harga dasar. Harga dasar ini diambil dari variable cost ditambah dengan peak cost. Lalu yang kedua net sale atau harga jual. Harga jual didapat dari peak cost tambah variable cost ditambah profit. Profit itu keuntungan untuk Biro Perjalanan Wisata. Berapa persen yang akan kita ambil dalam
membuat paket wisata tur tersebut. Yang ketiga, add-on atau biaya tambahan atau spare untuk agen komisi atau disebut juga komisi agen. Contoh di sini kita akan membuat tour costing paket wisata full day tour ke Tangkuban Perahu, Sari Atar, dan Floating Market. Contoh tour costing untuk ke Tangkuban Perahu, Sari Atar, dan Floating Market, komponen yang harus kita siapkan yaitu pertama bis, yang kedua meal atau makanan dan minuman, yang ketiga tiket masuk objek wisata, yang berikutnya guide fee kalau ada, yang berikutnya parkir, dan terakhir banner. Contoh, kita akan membuat tour costing. Buatlah paket wisata full day Tangkuban Perahu, Sari Atar, Floating Market dengan jumlah peserta 25 pack. Komponen yang harus kita siapkan yang pertama bis, makan siang, snack, mineral water, guide fee, banner, tiket masuk objek wisata ke Tangkuban Perahu, Sari Atar, dan Floating Market. Nah, di sini sudah ada tabel yang akan kita masukkan. Yang pertama, item yang pertama transportasi. Transportasi yang digunakan untuk tur ke Sari Atar, Tangkuban Perahu, dan Castello atau Floating Market dengan jumlah peserta sebanyak 25 pack. Kita menggunakan bis yang 34 seat. Di sini harganya misalkan biaya sewa bis 34 seat berada di kisaran harga 3 juta. Yang kedua, tol parkir untuk menuju ke objek wisata tersebut, misalkan kita asumsikan di sini sekitar 300.000. Yang berikutnya meal atau makanan dan minuman yang harus dipersiapkan. Yang pertama mineral water, biayanya 5.000. Lalu snack harganya 15.000. Yang berikutnya lunch atau makan siang 30.000. Lalu kita masukkan juga makan malam. Di sini misalkan 50.000. Lalu extra fee atau biaya tiket masuk objek wisata. Yang pertama Tangkuban Perahu 30.000. Yang kedua Sari Atar 30.000. Dan Floating Market 30.000. Jadi kita asumsikan semuanya berada di tiket masuknya 30.000. Lalu berikutnya ada miscellaneous atau biaya lain-lain. Yang pertama banner. Banner kita budgetkan 100.000. Lalu P3K 100.000. Nah, setelah itu, setelah item ini ketemu price-nya, lalu kita masukkan komponen ini apakah masuk ke dalam fixed cost atau variable cost. Contoh, kita masukkan untuk transportasi. Transportasi masuknya ke fixed cost. Transportasi di sini masuk ke fixed cost. Lalu tol, parkir sama masuk ke fixed cost. Selanjutnya meal atau mineral water masuk ke variable cost. Snack masuk ke variable cost. Lunch sama masuk ke variable cost. Lalu dinner masuk ke variable cost. Lalu extra fee atau tiket masuk ke Tangkuban Perahu sama masuknya ke variable cost. Kenapa masuk ke variable cost? Karena tergantung kepada banyaknya jumlah peserta yang ikut tur.
jumlah pesertanya 25 pack, ya kita bayarnya tiket masuknya seharga 25 untuk 25 orang. Lalu sama variator juga masuk ke variable cost. Berikutnya floating market 30.000 masuk variable cost. Nah, untuk biaya miscellaneous untuk banner masuk ke PICOS. Lalu P3K juga sama masuk ke PICOS. Nah, dari keseluruhan biaya komponen ini ada yang masuk PICOS dan variable cost, lalu kita jumlahkan. Yang pertama jumlah untuk PICOS, nah keseluruhan mulai dari transportasi, tol, parkir, banner, dan P3K jumlahnya berapa. Di sini setelah dijumlahkan totalnya Rp3.500.000. Sama dengan yang variable cost untuk mineral water, snack, lunch, dinner, tiket masuk objek wisata kita jumlahkan. Ini totalnya sama dengan 190.000. Nah, setelah itu kita lanjut ke sini. Ini masih yang tadi. Nah, setelah itu kita eh, tadi setelah kita jumlahkan total cost, peak cost yaitu Rp3.500.000. Sementara variable cost jumlahnya Rp190.000. Nah, total cost didapat dari peak cost per pack. Peak cost ini di sini Rp3.500.000 dibagi pack. Berapa jumlah packnya? Jumlah pack di sini sebanyak 25 orang. Jadi 3.500.000 dibagi 25 sama dengan 160.000 per packnya. Lalu untuk variable cost per pack ini kita tinggal pindahkan aja. Yang 190.000 ini pindahkan ke variable cost per pack sama dengan 190.000. Setelah itu peak cost dengan tambah variable cost. Jadi jumlahkan 160.000 tambah 190.000 sama dengan Rp350.000. Nah, setelah itu kita tambahkan markup. Markup di sini untuk keuntungan dari Biro Perjalanan Wisata. Di sini misalkan contohnya 15%. Berapa persen yang harus digunakan untuk markup ini? Itu tergantung dari Biro Perjalanannya. Kadang-kadang ada yang 10%, ada juga yang 15%. Nah, untuk menentukan berapa persen yang akan kita ambil, kita juga harus eh, melihat saingan biro perjalanan lain, berapa biaya untuk markup-nya dimasukkan, apakah 10% atau 15%. Jadi jangan sampai harga untuk tur ke Sariater, Tengman Perahu, dan Floating Market, harga paket yang kita tawarkan lebih mahal dari harga paket yang dibuat oleh biro perjalanan lain. Sehingga nanti tidak akan laku karena konsumen pasti akan mencari harga yang lebih murah dengan fasilitas yang sama. Oke, di sini kita contoh ambil untuk markup-nya 15%. Jadi 15/100 atau 15% dikali Rp350.000 sama dengan Rp52.000. Nah, setelah itu jumlahkan net sale, itu jumlahkan peak cost sama variable cost di sini 350.000 ditambah 52.000 sama dengan 402.000. Jadi ini harga untuk net sale, harga jualnya. Nah, kalau misalkan kita akan menjual paket wisata tersebut melalui agen juga, tentu kita harus memberi komisi kepada agen. Nah, komisi untuk agen di sini kita masukkan 10%. 10 dari Rp402.000 sama dengan 42.200. Ini untuk komisi untuk agen dari perfectnya. Setelah itu dijumlahkan berapa tur fare perfectnya?
402.000 ditambah 40.200 sama dengan 442.200 rupiah. Itu harga tur perfect. Nah, jadi paket wisata full day untuk Tangkuban Perahu, Sari Akbar, dan floating market, harga perfectnya sama dengan 442.200 rupiah. Di sini boleh misalkan karena harganya tidak bulat, bisa dibulatkan menjadi harganya 445.000 rupiah atau 460.000 rupiah. Itu bisa disesuaikan. Nah, jadi harga keseluruhan dari 25 pack kali 442.200 rupiah sama dengan 11.055.000 rupiah. Oke, baik, untuk selanjutnya eh, silakan kita akan membuat latihan. Contoh di sini ada soal, Anda adalah seorang staf di Biro Perjalanan Wisata Lumbini Tour and Travel yang berkedudukan di kota Anda. Anda diminta untuk melayani permintaan dari sebuah grup Smile Tour yang berkedudukan di London. Mereka ingin melakukan kunjungan wisata atau tour di Subang selama 2 hari 1 malam. Peserta tour berjumlah 22 plus 1 orang, semuanya warga negara Inggris. Jadi dari 22 ini ada 1 orang yang FOC atau free on charge. Dia menginginkan hotel bintang 4 standar atau sharing sama bagi seluruh rombongan. Yang kedua, pemandu wisatanya bahasa Inggris. Yang ketiga, objek wisatanya yang ada di kota Subang dan sekitarnya. Yang keempat, makan seluruhnya di luar hotel kecuali untuk breakfast. Yang kelima, miscellaneous 5%, agen komisi 10%, dan markup 10%. Nilai tukar hari ini diasumsikan 1 US dollar sama dengan 14.000 rupiah. Nah, dari data dan kondisi reservasi tersebut di atas, serta berdasarkan informasi yang telah disediakan, Anda diminta untuk menghitung tour costing. Ya, jadi soalnya Anda diminta untuk menghitung tour costing untuk grup Lumbini Tour and Travel yang berkedudukan di London. Dia menginginkan tur ke Subang selama 3 hari 2 malam. Jumlah pesertanya 23 pack ditambah 1 FOC. Untuk lebih lengkapnya silahkan dibuka materi dan tugasnya ada di Google Classroom. Di situ sudah ada soalnya, sudah ada datanya. Jadi tinggal dipilih. Soalnya di sini meminta contoh di sini grupnya meminta hotelnya bintang 4. Jadi nanti di data tersebut silahkan dipilih bintang 4 itu yang mana. Karena di data di situ ada bintang 4, bintang 3, dan bintang 2. Jadi disesuaikan dengan permintaan yang diminta oleh grup Smile Tour tersebut. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, belajar dan jaga kesehatan. Kalau ada yang tidak mengerti atau kurang paham, bisa kita diskusi melalui WA atau di Google Classroom. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.